Pernah nggak sih ngerasa otak lo kayak nge-lag? Kayak buka banyak tab di komputer, terus semuanya jadi lemot. Mau fokus ngerjain satu hal aja susah banget. Baru 5 menit udah gatal pengen ngecek HP. Baca buku 2 halaman aja rasanya berat. Pikiran melayang kemana-mana. Atau mungkin lo jadi gampang banget lupa. Baru aja naruh kunci di mana, udah lupa. Nama orang yang baru kenalan langsung hilang dari ingatan. Rasanya kayak kapasitas memori di otak kita tiba-tiba jadi cupu banget. Dan yang paling aneh, kadang kita merasa lelah mental. Padahal secara fisik nggak ngapa-ngapain. Cuma rebahan sambil scroll-scroll, tapi kok rasanya capek banget. Ini bukan cuma perasaan lo doang. Ini adalah gejala. Gejala bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara kita memperlakukan aset kita yang paling berharga, otak kita. Di era informasi yang tanpa batas ini, kita nggak sadar sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara harfiah, pelan-pelan membunuh vitalitas dan ketajaman otak kita. Dan di video ini, kita akan bedah satu persatu dan yang lebih penting, bagaimana cara memperbaikinya. Pembunuh pertama dan yang paling merajalela adalah scrolling tanpa batas. TikTok, Reels, Shorts, geser, ketawa bentar, geser lagi, lihat info baru, geser lagi. Kelihatannya sepele kan? Tapi di balik layar, otak kita sedang dibanjiri oleh dopamin murah. Dopamin adalah hormon rasa senang. Setiap kali kita melihat konten baru yang menarik, otak kita melepaskan sedikit dopamin. Ini yang bikin kita kecanduan. Masalahnya ini seperti ngemil seharian. Kalau kita terus-terusan ngasih otak kita cemilan dopamin yang instan dan mudah, dia akan kehilangan selera untuk makanan utama. Makanan utama itu apa? Aktivitas yang butuh fokus mendalam, membaca buku, belajar skill baru, mengerjakan proyek penting, deep conversation. Akibatnya, rentang perhatian kita hancur lebur. Kita melatih otak kita untuk selalu butuh rangsangan baru setiap 15 detik. Kemampuan untuk deep work atau fokus mendalam pun terkikis habis. Kita jadi ahli dalam mengetahui banyak hal secara dangkal, tapi jadi amatir dalam menguasai satu hal secara mendalam. Selanjutnya, kebiasaan yang sering dibanggakan oleh hustle kucur palsu, multitasking. Ngerjain tugas sambil nonton series, bales chat sambil dengerin podcast, ikut Zoom meeting sambil scroll marketplace. Kita merasa hebat, merasa produktif. Padahal otak manusia secara neurologis tidak bisa melakukan dua pekerjaan yang butuh konsentrasi secara bersamaan. Yang sebenarnya terjadi adalah context switching atau pindah tugas dengan sangat cepat. Bayangin lo lagi nyetir mobil di jalan lurus, tiba-tiba harus belok tajam ke kiri, terus langsung banting setir ke kanan, terus lurus lagi. Capek kan? Itulah yang dirasakan otak kita. Setiap kali pindah tugas, otak butuh energi ekstra untuk refokus. Akibatnya, kita justru jadi lebih boros energi, lebih gampang stres, karena produksi kortisol meningkat, dan kualitas pekerjaan kita di kedua tugas itu menurun drastis. Ironisnya, penelitian menunjukkan orang yang sering multitasking justru memorinya lebih buruk. Kenapa? Karena proses memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang butuh fokus. Kalau fokusnya pecah, ya informasinya nggak akan pernah tersimpan dengan baik. Ini dia, kebiasaan yang sering diglorifikasi oleh hustle culture palsu. Kurang tidur. Tidur itu untuk orang lemah. Sukses itu harus begadang. Omong kosong. Ini gua ngomong sama lebih serius. Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah proses biologis paling krusial untuk otak. Saat kita tidur lelap, otak kita menjalankan sebuah proses pembersihan bernama sistem glimfatik. Anggap aja ini kayak pasukan kebersihan yang keluar di malam hari untuk membersihkan semua sampah dan racun metabolik yang menumpuk di otak kita selama kita beraktivitas. Apa yang terjadi kalau kita kurang tidur? Proses bersih-bersih ini nggak jalan optimal. Sampah di otak menumpuk. Inilah yang bikin kita bangun dengan perasaan grogi, susah mikir, dan emosi nggak stabil. Dalam jangka panjang, penumpukan plak protein di otak ini dihubungkan dengan risiko penyakit neurodegeneratif yang mengerikan seperti Alzheimer.
Jadi begadang demi nonton series atau scroll nggak jelas itu secara harfiah menukar kesehatan jangka panjang otak kita demi kesenangan sesaat. Nggak sebanding, bro. Pembunuh keempat ini sedikit lebih halus. Konsumsi informasi secara pasif. Apa bedanya dengan belajar? Jauh beda. Konsumsi pasif itu ketika kita cuma jadi penampung. Binge watching series 10 episode sekaligus, membiarkan algoritma YouTube menentukan video apa yang kita tonton selanjutnya, dengerin musik sambil pikiran kosong. Kita nggak aktif terlibat. Otak itu seperti otot, use it or lose it. Ketika kita hanya mengkonsumsi secara pasif, bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan berkreasi jadi kurang olahraga. Dia jadi lembek. Bandingkan dengan konsumsi aktif, membaca buku lalu mencoba merangkumnya, menonton video tutorial lalu mempraktikannya, berdiskusi dengan teman tentang sebuah ide. Aktivitas ini memaksa otak kita membentuk koneksi-koneksi baru, neuroplastisitas. Ini yang membuat otak tetap tajam dan adaptif. Kebiasaan konsumsi pasif pelan-pelan membunuh rasa ingin tahu alami kita. Kita jadi lebih suka disuapi daripada mencari tahu sendiri. Ini berbahaya. Oke, setelah dengerin semua itu, mungkin lo jadi agak ngeri. Tenang, kabar baiknya otak kita punya kemampuan luar biasa yang namanya neuroplastisitas. Artinya, dia bisa berubah, beradaptasi, dan membentuk kebiasaan baru berapapun usia kita. Kita bisa melatih ulang otak kita. Kita bisa menyelamatkannya dari kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Kuncinya bukan perubahan drastis dalam semalam, tapi langkah-langkah kecil yang konsisten. Gimana caranya? Ini beberapa strategi praktis yang bisa lo mulai hari ini. Pertama, untuk melawan scrolling tanpa batas, terapkan blok waktu fokus. Gunakan teknik Pomodoro. Set timer 25 menit, dan selama 25 menit itu, jauhkan HP. Taruh di ruangan lain. Awalnya bakal tersiksa, tapi setelah beberapa sesi, otak lo akan mulai terbiasa lagi untuk fokus dalam durasi yang lebih panjang. Lakukan ini untuk pekerjaan lo yang penting. Kedua, untuk membunuh ilusi multitasking, biasakan single tasking. Latih diri lo untuk melakukan satu hal dalam satu waktu. Lagi makan, ya makan aja, nikmati rasanya, jangan sambil main HP. Lagi ngobrol sama orang, ya tatap matanya, dengerin baik-baik. Ini bukan cuma meningkatkan kualitas kerja, tapi juga kualitas hidup. Ketiga, untuk membayar utang tidur, ciptakan ritual tidur. 1 jam sebelum jadwal tidur, matikan semua layar. HP, laptop, TV, cahaya biru dari layar menghambat produksi melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Ganti dengan aktivitas santai, baca buku fisik, dengerin musik tenang, ngobrol ringan. Jaga jam tidur dan bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Anggap ini jadwal meeting paling penting dengan diri sendiri. Keempat, untuk memerangi konsumsi pasif, terapkan aturan 2:1. Untuk setiap 2 jam konten hiburan yang lo konsumsi pasif, alokasikan 1 jam untuk konsumsi aktif. Bisa dengan membaca artikel mendalam, belajar skill baru via kursus online, mencoba resep baru, atau sekedar menulis jurnal tentang apa yang lo pikirkan. Paksa otak lo untuk bekerja, bukan cuma menerima. Bro, sis, pada akhirnya semua pencapaian, semua kebahagiaan, semua solusi yang kita ciptakan dalam hidup ini, semuanya berawal dari satu tempat. Otak yang sehat dan berfungsi optimal. Jangan biarkan aset terbesarmu ini terkikis pelan-pelan oleh kebiasaan sepele. Perubahan itu nggak harus besar. Mulai dari satu hal kecil malam ini. Mungkin dengan tidak membawa handphone ke tempat tidur. Atau besok pagi, coba kerja 25 menit tanpa distraksi sama sekali. Otakmu adalah tanggung jawabmu. Jaga dia baik-baik, dan dia akan menjagamu seumur hidup. Gimana menurut lo? Kebiasaan mana yang paling ngena dan paling susah buat lo tinggalin? Tulis di kolom komentar, kita diskusi. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari jadi lebih baik, mulai dari otak kita.